praktek coaching pertama. Saya Lulu Anura sebagai coach dan Bapak Teguh Winarso sebagai coachee. Assalamualaikum, selamat sore Pak Teguh. Selamat sore Bu Lulu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah nih, baik sore hari ini. Cuma ada sedikit permasalahan nih yang ingin Ada sedikit. diusulkan ke Bu Lulu. Oke, jadi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih ya. Ya, Ya, Pak Teguh mau cerita-cerita apa nih hari ini? ya. Jadi gini Bu, saya ada permasalahan dalam pembelajaran di kelas nih. Untuk ini kan saya mengajar kelas 5. Ya, Saya dapat murid yang sangat unik ini. Jadi setiap kali diminta maju ke depan, murid tersebut itu tidak mau, sekali dua kali, kemudian tiba-tiba dia nangis. Terus saya dekati lagi, tiba-tiba nangis lagi juga. Setiap pembelajaran seperti itu. Jadi mental atau keberaniannya untuk maju ke depan itu masih sangat rendah. Kemarin ada ANBK kan, kalau murid ya, SD itu kan belum pernah laptop atau komputer ya Bu. iya. Nah, itu di situ saya kesulitan melatihnya. Itu Oke, Bu jadi permasalahan. jadi ini Pak Teguh ngajar di kelas 5 ya, dan ada satu muridnya yang menurut Pak Teguh ini istimewa karena setiap disuruh maju, disuruh mengerjakan tugas, biasanya menangis gitu. Terus kemampuannya juga tidak samalah dengan teman-temannya yang lain gitu. Sehingga Ya. Pak Teguh mengalami kesulitan ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 5. Begitu ya Pak Teguh ya? Iya Bu. Oke nih Pak Teguh nih ya, dari percakapan kita nih sore ini nih, Pak Teguh pengen apa nih yang ingin dihasilkan dari percakapan kita sore ini? Ya, dari percakapan kita sore hari ini, saya berharap dapat solusi bagaimana cara menangani anak yang istimewa ini. Nah, setidaknya nanti di beberapa waktu ke depan dia punya keberanian yang lebih, dan juga dari sisi akademiknya juga meningkat, seperti kemampuan membaca sama menulisnya juga dia tertinggal dari teman-temannya. Jadi Pak Teguh ingin nanti setelah kita bincang-bincang ini, Pak Teguh punya gambaran nih ya, sedikit solusi apa yang kira-kira Pak Teguh bisa lakukan nanti di kelas untuk bisa mengatasi permasalahan yang dialami oleh Pak Teguh terkait anak istimewa ini. Begitu ya Pak Teguh ya? Ya, betul Bu. Oke, oke Pak Teguh. Mungkin Pak Teguh bisa cerita nih ya, dari skala 1 sampai 10 mungkin ya. Kalau diibaratkan dalam sebuah kondisi ideal yang Bapak harapkan terhadap anak ini, saat ini anak ini tuh berada di kondisi angka berapa menurut Pak Teguh? Kalau kita buat rentang skala ya dari kondisi ideal, menurut saya anak ini berada di kondisi skala 5 Bu. Ya, skala 5. Skala 5 ya Pak Teguh ya. Iya Bu, betul. Kalau angka ideal yang diinginkan Pak Teguh ini berapa buat anak ini kondisinya minimal gitu yang Pak Teguh inginkan? Kalau bisa sih sebenarnya 10 ya. Cuma kalau ke 10 tuh agak sangat susah. Paling enggak 8 atau 7 lah. 7 minimal bisa berbaur dengan yang lainnya seperti yang lainnya dalam pembelajaran. Saya mengharapkan 7. Oke, jadi sebenarnya pengen 10 ya Pak Teguh ya, cuma mungkin wah itu target yang tinggi sekali ya. Harus disesuaikan dengan kondisi, jadi minimal 7 atau 8 gitu ya. Minimal anak ini bisa berbaur dengan teman-temannya, kemampuan menulis sama membacanya juga meningkat begitu. Oke Pak Teguh, yang selama ini Pak Teguh sudah lakukan ya Pak Teguh, kira-kira apa nih yang sudah dilakukan untuk membantu anak ini? Yang saya sudah usahakan, biasanya kalau dalam pembelajaran kan kadang maju satu persatu ya Bu.
Mhm. Itu tidak saya maju pertama kali karena mesti gagal itu. Saya Mhm. maju teman lainnya dulu, kemudian saya coba suruh dia maju. Kalau kadang cara tersebut gagal atau seringnya malah gagal itu. Nah, yang saya lakukan itu biasanya maju tapi didampingi dengan teman-temannya. Misalkan diminta mengerjakan soal matematika nomor ini, tapi nomor yang lain dikerjakan temannya sehingga dia punya teman maju gitu, Bu. Iya iya. Kadang dengan cara seperti itu dia dia bisa sih, tapi kadang gagal juga cara yang seperti itu. Itu, Bu, yang sudah saya lakukan Oke. pada kesempatan ini. Heeh. Jadi kalau disuruh sendiri biasanya nangis ya. Jadi Pak Teguh menyuruh anak ini untuk maju bersama temannya. Kalau maju bersama temannya, eh, kemungkinan menangisnya berkurang begitu. Jadi tidak menangis sama sekali ya Pak Teguh ya. Kadang masih tetap Iya, menangis, tapi iya, frekuensinya bisa berkurang gitu. Oke iya. Pak Teguh, Tapi di hari lainnya juga mengulang lagi, nangis lagi seperti itu. nangis lagi. Oke. Jadi meskipun dengan perlakuan yang sama ternyata hasilnya tidak sama gitu ya Pak Teguh ya. Iya, betul. Oke. eh Gini Pak Teguh, dari pengamatan Pak Teguh nih, ya mungkin anak ini kan punya beberapa kekurangan ya, dari kognitifnya juga, mungkin dari mentalnya juga. Mungkin dari pengamatan Pak Teguh, anak ini eh, punya kelebihan nggak sih, dari pengamatan Pak Teguh tuh? Oh mungkin anak ini punya kelebihan di bidang apa gitu. Kalau saya lihat sih dari sikapnya sebenarnya anak ini baik ya, penurut, kemudian pendiam juga. Jadi tidak banyak polah lah istilahnya. Hmm. Nah, cuma itu dalam keberanian itu dia sangat kurang sekali. Bahkan setiap hari mesti nangis. Itu yang membuat saya kesulitan menangani anak tersebut. Hmm. Oke, jadi sebenarnya anak ini penurut gitu ya Pak Teguh ya. Jadi tidak tidak macam-macam Dari dalam hal, sikapnya. ya tidak nakal gitulah ya, penurut, anaknya baik gitu. Jadi ini menurut Pak Teguh, dari pengamatan Pak Teguh, kelebihan dari anak ini. Eh Kalau ini Pak Teguh, apa mungkin hobi atau kesukaan dari anak ini yang Pak Teguh amati gitu selama aktivitas di kelas atau di sekolah? Kalau mengidentifikasi hobi atau minatnya sejauh ini saya belum lakukan itu, Bu. Mungkin ini bisa saya coba sebagai solusi ya. Saya coba identifikasi apa minatnya atau apa hobinya. Hmm, hmm, hmm. Ya, Ya, kadang karena memang anak-anak istimewa gitu ya, kadang kan punya hobi atau kesukaan yang mungkin bisa ya, fokus di situ ya Pak Teguh. Oke, betul ya. eh ya mungkin dalam waktu dekat ini nih, kira-kira apa sih bantuan yang mungkin bisa Pak Teguh berikan untuk anak ini? Baik dalam waktu mungkin secara tiap harinya di kelas atau mungkin yang terjadwal gitu. Nah, sepertinya cara yang sebelumnya tetap saya lakukan. Jadi ketika maju mungkin bersama-sama, tidak sendirian, sehingga keberaniannya dari waktu ke waktu mungkin saya perkirakan bisa terbangun. Kemudian mungkin saya akan mengobrol secara individu ya, mengobrol Hmm. pendekatan kenapa dia eh, kurang berani ketika diminta maju atau sebagainya. Kemudian tadi kita dapat solusi, mungkin saya akan identifikasi minat atau kesukaannya sehingga ketika di pembelajaran lebih enjoy atau lebih nyaman. Itu Oke. yang akan saya lakukan gitu. Oke, jadi mengidentifikasi minat atau bakatnya ya Pak, ya Pak Teguh ya, hobinya gitu ya, sehingga mungkin bisa menjadi fokus nanti untuk dikembangkan gitu ya Pak Teguh ya. Iya betul, Bu. Oke, eh kalau prioritas nih Pak Teguh, anak ini kan mungkin punya banyak kekurangan ya, ada beberapa kekurangan. Prioritas yang ingin Pak Teguh kembangkan nih dari kemampuan-kemampuan anak ini yang menjadi prioritas Pak Teguh sekarang itu apa? Yang mana?
Sebenarnya saya ingin memprioritaskan tentang keberaniannya itu. Jadi Hmm, saat pembelajaran ketika dia diminta maju kemudian menangis itu kan nanti mengganggu pembelajaran yang lain ya, Bu. iya iya. Jadi saya mengharapkan memprioritaskan itu melatih keberaniannya itu supaya tidak Hmm, nangisan, kemudian punya mental keberanian yang lebih, paling tidak ya sama dengan yang lainnya lah. Kalau tidak mau disuruh misalkan, ya tidak perlu nangis, memberikan alasan dan sebagainya seperti itu. oke. Jadi prioritasnya ini memperbaiki mental dulu gitu ya Pak Teguh ya. Jadi kalau mentalnya Betul, sudah Bu. baik, nanti kognitifnya bisa mengikuti begitu. Ya semoga ya. Oke. Kognitif cepat Eh ya, jadi ya, heeh, heeh. prioritasnya itu ya. Oke. Kalau ukuran keberhasilan dari rencana Pak Teguh ini, seperti apa ukuran keberhasilan dari rencana yang Pak Teguh ingin lakukan? Ya rencana ini kalau menurut saya berhasil jika ada perubahan sikap keberanian dari anak tersebut. Jadi Hmm, sudah tidak nangisan lagi seperti yang oke. lainnya karena sudah kelas 5 kan seharusnya Mm-mm. lebih mandiri, lebih berani dan sebagainya, itu ukurannya. Ada perubahan tadi Oke, ada perubahan dari sikap ya keberanian gitu ya sikapnya Pak Teguh ya. ya. Oke. Iya Bu, betul. Oke nih Pak Teguh, jadi sudah mantap dengan rencananya ya Pak Teguh. Nah, kira-kira kapan nih rencana ini akan Pak Teguh laksanakan nih? Iya. Sama tadi yang mengidentifikasi minat ya Bu. Iya, sama yang mengidentifikasi. Apa itu? Mungkin besok saya coba identifikasi apa minatnya, apa hobinya, kemudian tetap yaitu mempraktekkan membuat dia sering tampil di depan secara Hmm, tidak langsung. Soalnya hmm, kalau langsung mungkin dia nggak bisa kan iya. dengan teman-temannya secara tidak langsung ya. Saya lakukan besok dan di pembelajaran-pembelajaran berikutnya di Hmm. kelas. Jadi ini dilaksanakannya mulai besok ya Pak Teguh ya. Dari Iya Bu. mengidentifikasi minatnya juga sama melatih keberanian ini baik secara langsung ataupun tidak langsung ya. Dan Betul, dilakukan betul. setiap hari seperti itu di dalam pembelajaran gitu. Nah, Pelajaran ya. dalam pelaksanaan rencana ini Pak Teguh nih, mungkin ada orang lain kah mungkin yang Pak Teguh ajak untuk ikut membantu seperti itu dalam rencana Pak Teguh? Saya coba ini ya, lihat atau meminta pendapat dengan guru yang sebelumnya, bagaimana penanganannya. Memang kalau dari cerita guru sebelumnya memang anaknya seperti itu, dari guru sebelumnya juga istilahnya angkat tangan memang belum bisa Hmm, merubah dari sikapnya yang kurang berani, sering nangis dan sebagainya. Mungkin guru yang sebelumnya punya trik atau ide yang lebih dan saya terapkan di pembelajaran untuk meningkatkan keberanian anak tersebut. oke. Gitu. Jadi Jadi bisa mengajak sama-sama guru, ya. rekan sejawat di kelas sebelumnya ya Pak Teguh ya, diajak Iya, berkolaborasi. betul Bu. Oke, Ya baik Pak sepertinya. Teguh. Mm-mm. Kita sudah sampai di akhir sesi bincang-bincang kita nih. Eh, Bagaimana nih perasaannya Pak Teguh setelah kita melakukan percakapan ini? Ya saya sedikit lega ya Bu, bebannya sudah berkurang, sudah dapat solusi nih. Bagaimana setidaknya menangani anak yang semacam ini, Mm-mm. anak yang unik. Tadi dapat ide baru, saya coba identifikasi apa minat sama bakatnya. Mungkin dari minat Oke, sama oke. bakatnya bisa saya terapkan sehingga moodnya anak ini senang terus, kalau diajak kerjasama atau maju bisa lebih berani. Oke. Eh, Apa perlu kita nanti bertemu lagi nih Pak Teguh setelah Pak Teguh melaksanakan rencananya Pak Teguh? Apa kita perlu nih nanti Ya kita mungkin bincang-bincang lagi? ya di sesi lainnya mungkin saya pengen ngobrol lagi nih sama Bu Lulu, Oke. ngobrolnya asik, dapat solusi, kemudian ya nanti sambil ceritalah gimana prosesnya nih, ada Oke, oke, perubahan, ada oke. progres atau tidak. Oke. Ya, Saya tunggu pertemuan kita berikutnya ya Pak Teguh ya.
Siap. Terima Ya. kasih atas waktunya sore ini. Semoga rencananya berjalan Oke. lancar. Terima kasih juga bincang-bincangnya. Selamat sore Pak Teguh. Assalamualaikum Selamat sore Bu warahmatullahi Lulu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi. sesi kali ini, praktek saya sebagai coach, kemudian Ibu Lulu Anura bertindak sebagai coach. Oke, kita mulai ya Bu. Siap. Ya, selamat sore Bu Lulu. Sore Pak Teguh. Wah, gimana nih kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sepertinya sangat cerah sekali secerah hari ini. Kayaknya ada hal yang menarik nih yang ingin dibicarakan pada sesi pembicaraan kali ini. Iya bener nih Pak Teguh, sekarang saya lagi lagi berada di bawah under pressure ini nih Pak Teguh, karena banyak sekali tugas dengan deadline yang deadline-nya sudah hampir ini, sedangkan tugas ini masih belum terlaksana, belum terselesaikan gitu Pak Teguh. Jadi saya bingung akhirnya apa yang harus saya lakukan seperti itu. Iya. Jadi Bu Lulu sekarang lagi di bawah tekanan ya Bu, karena banyak tugas, kemudian dikejar deadline. Benar Pak Teguh. Oke, apa nih yang ingin Bu Lulu dapatkan dari sesi pembicaraan kita hari ini? Oke. Jadi ini kan saya merasa kayak kebingungan gitu ya. Jadi karena saking sudah padatnya atau deadline-nya yang sudah dikejar-kejar deadline ini, sampai saya bingung untuk melakukan apa gitu. Jadi dari pembicaraan ini saya tuh ingin nanti kebingungan itu menjadi terurai, sehingga saya punya langkah-langkah yang pasti apa yang harus saya lakukan, sehingga semua tugas-tugas saya itu bisa ya terselesaikan dengan baik gitu. Sayanya juga tetap sehat gitu loh Pak Teguh, tetap waras gitu ya. Ya, jadi ingin menguraikan tadi kebingungan ya yang di bawah benar tekanan tadi karena banyaknya tugas. Oke, tadi dari Bu Lulu kan sekarang sedang di bawah tekanan karena tugas ya Bu, terutama dalam manajemen waktu, dikejar due date ya. Benar. Kalau kita buat skala nih dari 1 sampai 10, 1 itu kondisi yang sangat terpuruk sekali, dengan 10 mungkin kondisi ideal, kondisi enjoy, normal ya Bu. Kira-kira kondisinya Bu Lulu sekarang dalam angka berapa? Kalau di skala nih ya Pak Teguh, kondisi saya mungkin ini berada di angka 6 gitu Pak Teguh. Angka 6 ya? Ya. Angka 6. Di bawah tekanan angka 6. Oke, Bu Lulu minta kondisinya itu berada di angka berapa? Saya inginnya tuh ada di angka 8 lah gitu, 8 atau 9 gitu Pak Teguh ya. 8 atau 9 ya. Kalau menurut Bu Lulu tuh kondisi yang ideal tuh yang bagaimana? Kondisi ideal itu ya mungkin gini, jadi tugas-tugas yang harusnya saya selesaikan itu bisa selesai sebelum deadline-nya gitu. Tugas saya ini yang urgent itu sekarang kan 2 nih Pak Teguh ya. Yang pertama itu menyelesaikan video profil sekolah. Ini akan dipakai di hari Selasa gitu. Idealnya video ini tuh sudah selesai di hari Minggu harusnya. Jadi di hari Senin ini kan harus direview, diperlihatkan ke kepala sekolah, sehingga di hari Selasa tuh siap tayang. Idealnya sih seperti itu. Yang satunya, tugas yang satu ini kan terkait dengan penuntasan materi saya di kelas 6 gitu Pak Teguh. Harusnya sih sekarang sudah selesai materi itu, cuma masih ada satu tema yang tertinggal ini Pak Teguh. Ya karena memang sudah waktunya tidak ada, ini maksimal sih harus selesai di minggu depan gitu Pak Teguh. Idealnya sih seperti itu. Idealnya seperti itu ya. Jadi seharusnya
tugas-tugasnya itu terselesaikan dengan baik karena Iya. begitu banyaknya tugas dan dikejar deadline ya Bu, Iya, heeh. sehingga banyak tekanan seperti itu ya Bu. Iya, heeh. Jadi Kira-kira sebenarnya heeh. ada nggak ini gangguan atau hambatan yang menyebabkan Ibu tuh merasa sangat tertekan sekali ini? Ada Iya, nggak? kemarin itu ini Pak Teguh, apa, kemarin itu kan ada lomba keindahan kelas di sekolah. Jadi saya itu dengan eh, anak-anak banyak tersita waktunya untuk menyiapkan itu gitu. Jadi ada beberapa waktu pelajaran kosong sehingga untuk mempersiapkan untuk menghias kelas, memperindah kelas gitu. Selain itu juga terkait tugas saya di CGP itu kemarin Pak Teguh, jadi ada lokakarya juga, ada pendampingan juga, ada tugas-tugas aksi nyata juga. Nah, sehingga waktunya itu dihabiskan untuk menyelesaikan itu dulu gitu, sehingga yang tugas 2 ini jadinya keteteran gitu. Keteteran ya. Dan akhirnya membuat Bu Lulu tertekan ya karena Iya, due bener. date-nya atau deadline-nya semakin dekat ya. Karena ada hal yang lain itu, lomba keindahan kelas ya Bu. Iya, heeh. Nah karena ini Bu Lulu mendapat tekanan nih sepertinya karena dikejar deadline, kemudian tugasnya juga masih banyak ya Bu. Iya, heeh. Kira-kira apa nih yang Bu Lulu mau lakukan nih untuk mengurangi atau ya mengurangi tekanan yang Bu Lulu rasakan sekarang? Hal apa saja yang Eh, akan Bu Lulu lakukan? Ada nggak? saya harus ini ya mungkin Pak Teguh menentukan mana nih yang harus saya prioritaskan gitu ya. Mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu gitu Pak Teguh. Mungkin saya harus pilih kegiatan yang mana gitu. Lalu membuat Oke. jadwal-jadwal sehingga semuanya bisa terencana. Seperti itu mungkin Pak Teguh ya. Jadi menguraikan tugas lagi, tugas apa saja, kemudian memprioritaskan tugas yang akan dikerjakan sesegera mungkin ya Bu. Iya benar. Oke. Kalau menurut Ibu, ukuran keberhasilannya apa dari hal yang Ibu lakukan, kemudian kondisi keberhasilannya sehingga Bu Lulu sekarang merasa lebih enjoy dan tidak tertekan lagi. Ukurannya apa Bu? Jika tugas-tugas saya itu ya selesai sebelum deadline-nya gitu. Tugasnya selesai sebelum deadline dan hasilnya juga bagus gitu. Jadi meskipun mengerjakannya mungkin waktunya mepet tapi hasilnya juga bisa bagus, tidak mengecewakan kepala sekolah lah gitu. Jadi mau tidak mau memang harus mengejar deadline ya Bu. Iya bener. Gitu, Bu. Tadi dari keberhasilannya, kemudian rencana yang akan Bu Lulu lakukan seperti menguraikan tugas lagi, kemudian deadline yang terdekat ini membuat video profil sekolah ya Bu. Iya bener Pak Nah, Teguh. hal yang akan Bu Lulu lakukan kira-kira apa yang akan diprioritaskan itu? Karena untuk gua membuat profil sekolah ini kan saya butuh banyak video-video dokumentasi dari berbagai kegiatan gitu ya. Jadi saya kayaknya harus ini dulu apa meminta video-video dokumentasi dari teman-teman lain yang pernah memegang kegiatan-kegiatan baik di kelasnya ataupun di sekolah gitu Pak Teguh. Jadi untuk bahan saya untuk saya masukkan ke dalam video profil sekolah itu. Oke, jadi untuk sementara mau menyelesaikan profil sekolah dulu, video profil sekolah ya Bu. Iya, Kemudian minta bantuan dengan rekan-rekan iya mengumpulkan benar. video-video yang dibutuhkan. Iya. Oke Bu. Kapan itu Bu? Lulu mau melakukan hal tersebut? Karena waktunya sekarang sudah hari Jumat ya Pak ya, Jumat 1 minggu. Kayaknya memang harus sesegera mungkin sih Pak. Mungkin setelah ini kali ya saya bisa WA atau telepon teman-teman saya mungkin ya untuk bisa meminta bantuan kepada mereka. Berarti setelah ini langsung ya Bu, langsung action
untuk mengurangi tadi tekanan. Iya bener. Oke, menarik sekali Ibu pembicaraan kita hari ini. Kira-kira apa nih yang sudah Bu Lulu dapatkan dari pembicaraan kita di sore hari ini? Ini ya Pak, pas saya jadi punya ini ya, punya gambaran gitu ya. Setelah ini mau ngapain gitu. Jadi kemarin itu kan saya bingung harus ngapain dulu nih gitu. Sekarang ya kayaknya saya harus itu tadi langsung menghubungi teman-teman yang lain untuk meminta video dokumentasi itu. Jadi setelah ini saya mengumpulkan itu lalu mengerjakan yang lainnya. Jadi punya lah langkah-langkah yang harus saya lakukan sesegera mungkin itu. Ya. Jadi sudah punya solusi yang Iya lakukan benar. segera mungkin ya. Ya harapannya bisa mengurangi beban yang ada di pikiran Bu Lulu nih. Iya. Tidak lagi di bawah tekanan lagi. Gimana Bu perasaan Bu Lulu setelah ngobrol di sore hari ini? Ya lebih ya Pak, lebih ringan gitu. Pikiran saya jadi lebih ringan gitu. Kalau tadi kan seperti benang kusut di otak gitu ya. Kalau sekarang kayak benangnya sudah mulai terurai jadi terlihat jalannya, merasa sedikit lega, stres saya mulai sedikit terangkat gitu ya. Karena setelah pembicaraan ini kayaknya bisa nih pekerjaan ini selesai gitu. Oke, siap Bu. Oke, menarik sekali Bu untuk pembicaraan kita di sesi sore hari ini. Kira-kira setelah pembelajaran, setelah obrolan ini, mungkin kita bisa bertemu via daring lagi, butuh? Kayaknya kita bisa ketemu lagi deh Pak. Nanti saya ceritakan bagaimana saya melaksanakan rencananya ya. Dan Progresnya ya. benar. Oke. Ya oke Bu, untuk pembicaraan kita di sore hari ini mungkin cukup dulu ya Bu. Oke, cukup Pak ya, terima kasih sudah Kita bertemu mendengarkan. di sesi pembicaraan kita lain waktu. Sangat menarik sekali Bu Lulu. Terima kasih Ya, Pak Teguh. selamat sore Bu Lulu. Selamat sore juga.